بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, bidayah, inayah datang daripada Allah, sehingga malam ini kita mendapatkan izin, artinya diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita gawi ini dengan niat dan tujuan kita mengikut akan perintah Rasulullah, menuntut akan ilmu, mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat dan pertolongan. Mudah-mudahan dengan menggawi kita ini Rasulullah SAW memberi kita syafaatnya juga. Karena kita harap syafaat Rasulullah SAW dengan hal kita belajar akan ilmu. Mudah-mudahan niat kita ini benar-benar kena menjadi hubungan dengan ilmu ini, menjadi hubungan antara ruh kita dengan Rasulullah SAW, disambungkan oleh orang-orang yang menghubungkan ilmu juga lawan kita berataan. Alhamdulillah, mudah-mudahan mengikut daripada guru-guru kita terdahulu, orang yang memberi sanad lawan kita, guru yang memberi sanad jalur keilmuan lawan kita. Mudah-mudahan kayak orang-orang yang terdahulu kita dipandang kena oleh Rasulullah SAW dengan pandangan syafaatnya kena di yaumil mahsyar berataan. Alhamdulillah, jadi ambilan kita, jalur kita mengikut daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi sebagaimana orang-orang terdahulu, murid-murid orang yang terdahulu, kita ini murid guru. Alhamdulillah, murid oleh guru. Nang mana guru kita mengenai hal kitab yang kita pelajari ini, alhamdulillah jalur kita jalur singkat. Alhamdulillah, sambungannya kemana? Al-Imam Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail itu, hendak catat. Ini salah satu syarat kita kan ada dulu ya. Muhammad bin Ismail, ujar kita itu siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari beliau murid oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Jalur lain salah. Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Bukhari itu adalah sandaran sindil mambil nisbah otak Bukhara. Nawai ini tuh Bukhara itu kalau pada salah pecahan daripada Soviet tuh bahari Uzbekistan. Nah itu kampung Bukhara bahari itu. Di situ kampung Imam Bukhari. Siapa? Syekh Muhammad Seman Al-Madani Madinah. Nah Imam Maliki Malik Makkah. Nanya
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjar. Imam Bukhari atau Muhammad bin Ismail berguru lawan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ujar kita Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal sidin berguru atau murid oleh Al-Imam Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris kita kenal dengan Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris ini murid siapa? Imam Malik bin Anas. Nah, ini Imam Syafi'i ini murid Imam Malik bin Anas. Semuanya jadi orang mulia, murid jadi mulia, terlebih gurunya. Imam Malik bin Anas ini berguru atau murid oleh Imam Nafi. Imam Nafi ini Nafi bin Abdurrahman. Itu kaitannya itu mau kada salah itu lawan Rasulullah itu parah juga. Imam Nafi bin Abdurrahman. Nah, Imam Nafi bin Abdurrahman sidin ibarat mengaji, ibarat itu ada murid, ada guru. Ambilan sidin di mana? Lawan Salamah bin Dinar. Banding sanak amun kada salah lawan Malik bin Dinar. Salamah bin Dinar itu ambilan sidin. Nah, ambilan siapa? Ambilan daripada Imam Nafi bin Abdurrahman. Imam Nafi bin Abdurrahman mengambil lawan Al-Imam Salamah bin Dinar. Ujar kita itu siapa? Imam A'raj. Di zaman Nabi, nah Imam A'raj ini sidin ambil lawan Al-Imam Abdurrahman bin Syakhar. Al-Imam Abdurrahman bin Syakhar sidin itu ujar kita itu Abu Hurairah, ya abah kucing, begaran abah kucing. Nah sidin siapa? Abdurrahman bin Syakhar. Nah, Al-Imam Abu Hurairah atau Al-Imam Abdurrahman bin Syakhar ini sidin langsung nang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin nang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Abu Hurairah ini turun kepada siapa tadi? Salamah bin Dinar. Al-Imam Salamah bin Dinar kepada Nafi' bin Abdurrahman. Al-Imam Nafi' bin Abdurrahman turun kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas turun kepada Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Imam Syafi'i turun kepada Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal turun kepada Al-Imam Muhammad bin Ismail Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari itu turun sampai ke salah satu jalur daripada kita ambil ilmu melewati Al-Habib Umar bin Hafiz. Turun kepada Habib Umar bin Taha. Umar bin Taha turun kepada kita. Nah, nyamannya. Alhamdulillah Allah memberi jalan. Mudah-mudahan jalan kita pun nyaman kayak itu juga ya lah. Singkat terhubunglah kita dengan Rasulullah dan bawalah kuitan kita berataan. Guru-guru kita juga mudah-mudahan dimuliakan Allah kedudukannya kan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan balasan yang setimpal insya Allah berkat guru-guru kita berataan dan mengajar lawan kita. Malam ini kita menyambung pulang. Jadi salah satu kita menjawab dari mana jalur-jalur kita banyak. Kita mengambil juga jalur dari sini. Alhamdulillah kita mengambil jalur daripada siapa? Ambilan kita mengambil juga lewat Al-Habib Ubaidillah
Ma'abi Habibullah kepada apa? Al-Habib Muhammad bin Baqi Darul Hadis, ada jalur sini kita ada, alhamdulillah kita dapat sanad. Nah sanad itu kita bersambung beratan, mudah-mudahan kita kumpul aja dengan orang-orang yang dimuliakan Allah. Yang kita kada mulia, bahwa kumpulan orang yang mulia, insya Allah dimuliakan juga kita kena. Malam ini kita menyambung dan membawa sambungan halaman daripada 42 adalah bawalah. Masih di dalam masalah di asal sholah di halaman 42. Ada lagu kita Pak? Masalah tanya jawab. Nang tanya jawab. Jadi situ kita lah. Ini kita akan buka lagi ya dah. Tanqihul qaul dah 50 hadis belum lagi dah. Belum apa nih? Kita buka sedikit. Mudah-mudahan kena terbuka aja. Buat ada Pak kita Pak. Asal sholah ada Pak? Belum ada kira. Imam begini boleh. Ulama maulah soal supaya jadi ilmu gasan kita berataan. Ujar sidin, apa arti ihsan? Yani ikhlas. Apa arti ihsan? Atau ikhlas? Jadi jawabnya Jasidin, yaitu bahwa ikam menyembah Allah Ta'ala itu seolah-olah ikam melihatnya, karena itu salah satu daripada syarat dan rukun juga kita sembahyang. Menyembah Allah kita sembahyanglah kamu seolah-olah, hati-hati lah, seolah-olah melihat Allah, seolah-olah kada melihat, seolah-olah. Bila seolah-olah itu kan kada melihat, seolah-olah kita melihat Allah. Bila ikam kada kawa melihat Allah, seolah-olah Allah nang melihat ikam. Ayah apa itu? Ya berangkat dari ilmu kita belajar lah. Karena ini tetap bagian dari fikih, artinya bagian daripada syariat. Karena sembahyanglah kamu seolah-olah ikam melihat Allah. Bila ikam ada kawa melihat Allah, seolah-olah Allah nang melihat ikam. Kayaknya. Jadi kita melihat seolah-olah melihat, arti seolah-olah melihat itu ada melihat lawan mata jahil ini. Kada melihat lawan mata jahil. Lalu misal ada nang menyambat, ada nang meraba-raba, ada nang pendapatnya seorang, ini pendapat seorang, pendapatnya seorang. Nang mana pendapat seorang itu berarti kada berdalil, kada pendapat seorang. Nah, amun pendapat ulama, nah apalagi ulama nang bersambung tadi. Amun pendapat ulama ambilannya di kitab ijma', nang mana kitab itu daripada hadis, daripada Quran, ada salah. Amun pendapat kita jelas salah, karena kita ini alim, kada apa-apa kada, ini pendapat kita. Jadi ilmu itu kalau pendapat kita salah, karena ilmu itu sudah ada pedomannya. Pedoman ilmu itu apa? Dalil. Nah dalil itu ada 5. Kada boleh kita dalam akidah mengeluarkan pendapat kita, karena pendapat kita ini pasti ada nafsunya. Ada nafsunya, nafsu mutmainnah, nafsu ini, nafsu amarah, macam-macam nafsu. Kada kawa kalau pendapat kita, hati-hati. Kalau pendapatku aja hukum negeri harampang, misal itu pendapat kita, jangan, kada boleh. Dan lagi kita menelaah akan pendapat hukum itu hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Itu berkaitan dengan dalil. Jadi memahami ilmu itu dengan tafsir, ini Qur'annya aja dengan tafsir, karena kawan dengan akal. Karena
sudah dinyatakan jangan engkau tafsirkan Quran itu dengan akal pikiran kita semata. Ada boleh, ada dalilnya, ada tafsirnya, ada tafsir. Nah, kalau pendapat kita jelas luput. Kita ambil pendapat ulama. Artinya apa? Lalu ada orang berpendapat, kalau pendapat ujar paham nang sembahyanglah kamu seolah-olah ikam melihat Allah. Bila Allah kada melihat ikam kada melihat Allah, seolah-olah Allah nang melihat ikam tahulah nang itu ya. Aku banglah, ini aku bang. Inya juga pada inya sudah bapak percaya. Kita jua nang dilihat tuh ya kita jua luput dah. Bila kita jua maka kita nang melihat seolah-olah melihat, kita nang seolah-olah melihat, berarti nang dilihat itu bukan kita. Pahamlah? Bapak aja nih. Ayo coba ini kita nang nyaman aja. Kita melihat, aku jangan melihat burung, nah berarti kita nang melihat burung nang dilihat ya lah. Itulah. Itulah. Amun ada nama nafsirakan nang dilihat itu jangan. Kita juga nang berdiri, berarti apa? Kada nang melihat karena kada nang melihat, kada nang dilihat. Siapa di situ? Sembahyang ini sudah dijelaskan bab-bab nang terdahulu. Kita sembahyang itu mengikut, jelaslah. Kita sembahyang itu mengikut siapa? Mengikut Rasulullah. Nah ini apa? Mana sudah? Berarti yang kita lihat di buka itu Rasulullah lah, boleh. Tapi jalannya kayak apa? Cari dulu jalannya. Kemana dia mengikut? Nah ini. Amun ada nama nafsirakan pendapatnya jelas salah kalau pendapatnya, karena yang dipegang ini dalil. Jangan pendapat surang, kalau pendapat kita pasti luput. Karena pendapat kita ini kita alim kada, jauh kita. Jadi jangan pendapat kita, dan hati-hati menelah hukum. Hukum itu ada dalilnya. Dalil yang pertama apa? Al-Quran dahulu. Apa lagi dalil? Hadis. Lima hadis apa? Ijma'. Lima ijma' apa? Qiyas. Lima qiyas apa? Akal. Jangan, kalau pendapat kita itu akal namanya. Nah, sembahyanglah kamu ika melihat itu seolah-olah. Arti seolah-olah itu kada melihat dengan mata kepala. Cuman kita seolah-olah melihat. Amun melihat lawan mata, berarti Allah Ta'ala itu bingung. Jelaslah. Amun kita melihat, kan syaratnya kan sembahyang itu masuk dalam syarat dan rukunnya. Sembahyanglah kamu seolah-olah melihat Allah. Bila ikam kada kawa melihat Allah, seolah-olah Allah nang melihat ikam. Arti seolah-olah itu kita itu kada melihat lawan mata. Amun melihat lawan mata, berarti Allah Ta'ala itu ikut. Sedangkan Allah Ta'ala itu ada sembahyang. Makanya bila hendak mengaji Allah Ta'ala, sembahyang jangan, berzakat jangan, tapi pulang kawin jangan. Nah, ini makan jangan, minum jangan, berhira jangan, berkamih jangan. Bila tetamu di jalan, pukuli ya lah sekali. Nah, pajur Allah Ta'ala di jalan ini. Nah, ini. Jadi melihat Allah Ta'alanya, ada kawa imam kita Rasulullah. Nah, ini zaman mana sudah, tabarak mana sudah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena sembahyang itu diturunkan lawan Rasulullah sebagai hadiah di para bulan Mi'raj. Diturunkan Allah, diberi Allah sebagai hadiah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah dibagi hadiah lawan kita. Iya, sembahyang. Nang mana sembahyang itu? Apa ujar ulama? Menghubungkan diri kita lawan Allah. Tapi hati-hati, sembahyang itu ada rukun dan ada syaratnya. Semalam kita belajarkannya kalau sudah dalam kitab panggil ibadah, asal sholah banyak udah. Dari istinjanya, dari uduknya, dari takbirnya, ruku'nya, sujudnya. Nah, ada tertinggal. Kalau aku ingat tertinggal masalah masbuknya. Subhanallah, lupanya kita
Sembahyang tapi mau 4 apa? Mau 4 di imaman. Subhanallah, Allah melupakan. Kita masuk orang sembahyang, lalu kita hendak di imaman. Apa? Masbuk lah. Datang kita misal di jalan, hendak 4 di imaman. Ini tertinggal selalu atau pajahakan masbuk. Kita masuk masjid atau langgar, kita singgah, tahu-tahu orang itu ada orang sudah sembahyang tapi sudah rakaat terakhir, atau ia sudah membaca ayat tapi sudah rakaat terakhir. Nang dibacanya apa, misalnya Qul huwallahu ahad atau Qul a'udzu binnas. Ini rakaat terakhir. Lalu kita datang, nanti kita hendak di imaman di jemaah itulah. Ini rakaat terakhir dah. Rakaat terakhir. Fatihah sudah dilaluinya, artinya ada lagi Fatihah. Ini tinggal membaca Qul a'udzu binnas atau apalah ayat, Fatihah sudah dilaluinya. Nah, kita datang ke belakang itu kan hendak di imaman kok. Caranya kayak apa? Kita tapak di belakang. Nah, pak jadi kan adalah. Nah, sedangkan orang yang dibuka itu sudah baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sujud dulu juga. Rukuk pula. Nah, kita datang ini sudah membaca ini ayat terakhir. Kita 4 rukuk pula tak? 4 rukuk pula. Masbuk pula 4 rukuk. Salah kada. Kenapa? Kita kada tahu 4 membaca Fatihah. Jadi apa yang kita gawi? Minimal kita membaca Fatihah. Pahamlah minimal. Minimal kita harus membaca Fatihah juga. Minimal kada baca surah Fatihah kada. Minimal membaca surah Fatihah minimal. Nah, minimalnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Karena suratul Fatihah itu kalau amun dihalusakan jadi bismillah, pahamlah. Jadi kayak apa kita mau patinya? Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kita juga 4 karena kita kada sempat baca Fatihah. Sedangkan sembahyang itu tiap rakaat diisi Fatihah. Setiap rakaat isinya Fatihah itu sembahyang. Setiap rakaat isinya sembahyang itu suratul Fatihah. Kadada. Nah, lalu kita turun 4 masbuk, 4 rukuk. Nah, 5 rukuknya sujud salam. Kita kadada baca Fatihah. Apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. 4 rukuk, subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la wa bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca amun yang itu ada surah. Kenapa? Fatihah kita mana? Seharusnya jangan sampai kita baca suratul Fatihah dulu. Tapi nggak ada waktunya kada sampai, minimal membaca suratul Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tinggal semalam atau bacakanlah, kita langsung masuk ke halamannya aja. Nah, ingatkan kita berbulik pulang lah, berbulik. Dan seolah-olah sembahyang ikam seolah-olah melihat Allah. Nang dimaksud kita melihat imam. Nah, imam siapa kita? Kita ini imam siapa? Hanja. Tahu lagi imam itu aja kita juga luput. Bila jarak itu luput. Bila kita juga nang dilihat itu akalnya semata. Nggak ada mewajahakan. Kita ini sembahyang mengikut Rasulullah. Mengikut Rasulullah. Makanya sembahyang itu seolah-olah kita melihat Allah. Bila kita ada tahu melihat Allah, seolah-olah Allah yang melihat kita seolah-olah. Hati-hatilah ulangi. Lalu ada yang memahamakan. Ini baik yang mendengar di mana? Ada yang memahami. Ini yang dilihat itu kakak kita juga salah, bukan luput. Berarti mau melihat kakak kita juga, ada yang dilihat. Ini gitu juga karena dia. Bila ada yang dilihat itu berarti ada yang dilihat, ada yang melihat. Pahamlah. Nang dilihat ada, nang melihat ada.
Siapa yang di muka imam kita itu siapa? Rasulullah. Kawalah melihat Rasulullah langsung ada tawa kayak apa itu. Nah ini nang pada kita berimam namanya. Jadi nang itu sambung kita sampai aja Allah Taala. Karena kita mensurangan kada kawa seolah-olah bilang ada Allah yang melihat kita. Artinya Allah yang melihat kita kayak apa seolah-olahnya kita sembahyang seolah-olah ada yang mengawasi. Kalau kita hati-hati diawasi oleh Allah, jadi hati-hati kita. Ada bau barang, Allah ada sembarangan aja. Ada aturannya, ada rukunnya, ada syaratnya. Ada sembarang. Jangan sembarang menggawinya. Ini gawian penting. Nang mana hubungan gawian ini menghubungkan diri kita lawan Allah. Nang kita gawi ini gawian Rasulullah. Ini gawian Rasulullah. Nang menjumpa Rasulullah itu lawan Allah Ta'ala. Jadi makanya as-salatul mi'rajul mu'min. Makanya ada syaratnya, ada rukunnya. Kan ini bebarang kan. Ada bebarang, ada. Jangan sembarang. Bilanya sembarangan berarti memainkan benar. Artinya seolah-olah apa? Ada sahjaku. Nah, maka sembahyang itu sahjaku. Sahjaku itu beristilah di bahasa kita. Aku beristilah. Nah ya. Bila beristilah tuh kan ada apa-apa ada. Harus mengikuti syarat dan rukun. Nah inilah. Jika melihat, maka jikalau tidak engkau lihat akan dia, maka bahwasanya Allah melihat akan engkau, maka takut dan malu engkau kepadanya. Nah makanya dahulu, bab yang terdahulu sudah kita kisahkan. Imam Ali karamallahu wajhah, sidin hendak sembahyang itu menggetar. Saking takutan lawan sumpahnya, itu Imam Ali. Kenapa aja Imam Ali aku takutan? Karena aku ini pajangan menghadapi Allah Ta'ala. Pajangan menghadapi sang Khalik. Aku ini pajangan menghadapi Nang Maha Kuasa. Aku ini menghadapi orang Nang Maha apa? Memiliki segalanya. Menggatar Imam Ali. Menggatar. Karena kita ada Ibah tuntung menggawi Umar rasanya rasa ahli surga rasanya. Halus iblis itu menegur lah. Ibah beribadah kah? Kita beribadah kah? Ibah tuntung beribadah. Umar rasanya bilang rasakan sing dosaan lagi. Maka kita berdahulu bertaubat. Bertaubat itu menandakan kita tuh banyak dosa. Kita bertaubat itu menandakan kita itu banyak dosa. Bila kita merasakan ada berdosa, berapa bertaubat? Amun angka itu berapa beristighfar? Kita justru merasa berdosa itu lalu kita beristighfar. Bila merasa berdosa berarti kita dirigat, diampunilah dosa kita. Kita kan tahu lagi. Nah di situ kita merasa berdosa benar, karena kita merasa belum diampuni. Belum diampuni. Kita merasa belum diampuni. Itu aja. Kadang sekali-kali seorang ulama ni lah. Sidin beribadah, bapak berikan apa-apa ada. Nang sidin tangisakan sebuting. Aku jasidin sebuting numput tangisakan lah. Masalah amal ibadah pun kada diterima aku ada apa-apa. Allah Ta'ala itu jasidin ampuni kadang dosa aku dah itu aja. Nang ditakutkan nih. Aku takutan benar. Allah Ta'ala itu kalau pada ampuni dosaku. Makanya halus sedikit benar kita lah. Hati-hati. Lihat di kitabnya itu lah, lihat kitab situ. Napa aja sini, maka takut dan malu engkau kepada Allah. Kenapa? Kita berdiri di hadapan Allah. Kenapa kita ada takutan? Sedangkan dosa kita kada usah orang menyambat. Makanya bila kita tuh mendosakan dosa orang, percuma. Dosa kita ini nah dipikirkan. Takutan kada, ini sedang dihadapi ini nama tahu nih, lawan malu kada. Jadi bukannya kita beribadah itu menjadikan kita tuh sebagai orang yang ahli selamat kada. Hati-hatilah duduknya. Makanya ulama itu ada menjelaskan bila ikam berjalan, lah bila ikam itu berjalan ikam atau hari-hari ikam
melihat orang tuh kena sampai waktunya bersujud di bawah pohon di mana ibadah dah, ibadahnya kada ketinggalan. Siapa itu? Abid ngarannya. Abid itu tahu lah, beribadah ngarannya. Orang beribadah. Orang beribadah itu orang yang mengaku hamba. Itu ya. Masalah kedosaan kita, salah kita belum lagi. Kita masalah yang dihapus dosa kita taubat. Nah jadi yang wujud namanya kita makin banyak beribadah, kita disuruh bertawadhu, makin takutan kita makin takutan. Bukan merasa baik kada. Hindari ini. Karena hati-hati penyakit yang terbawa kita sampai ke alam kubur bukan penyakit yang zahir, tapi penyakit yang ada di hati. Apa itu? Uzub, sum'ah, takabur, riya, sombong terjadinya. Itu yang terbawa kita sampai ke kubur. Jadi perhatikan mujur-mujurlah, bila beribadah kita itu bukan merasa orang yang lebih baik kada, justru merasa orang yang paling banyak dosa, tahulah sebujurnya. Makanya ada sedikit orang dahulu sampai berapa Sayyidina Hasan, ya Allah Sayyidina Husain, lah itu bisa cucu, bisa anak Imam Ali Zainal Abidin. Waktu itu Imam Ali Zainal Abidin rumah Sidin kebakaran atau kusam. Nah, dikuliah orang Imam Ali lah kasih buka rumah pian kebakaran. Tetap Sidin dalam keadaan sujud, berdiri, sujud, pulang, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud, pulang Sidin. Imam Ali Zainal Abidin, kalau menurut sejarah, menurut riwayat, Sidin itu siang malam 1000 rakaat ibadahnya. 1000 rakaat, serakaat. Itu dengan ketahuan aja. Imam Ali Zainal Abidin, berarti waktu Sidin itu hampir kadeda. 1000 rakaat, itu pun Sidin menangis. Karena kita rakaatnya kata bujur lagi, mana tangan kata pas, usali kata bujur lagi, mengaji kata itu aja juga. Merasa sudah ahli ibadah, merasa orang selamat. Jangan, itu uzub, tahulah. Itu sum'ah. Imam Ali Zainal Abidin di kala rumah Sidin kebakaran, Imam Ali lah kasih buka rumah pian kebakaran, tetap Sidin dalam keadaan sujud. Lalu ditakurakan api padam, Sidin ditakurakan. Imam Ali pian tadi waktu kebakaran kada merasa panas kah? Ada aja Sidin. Aku kada merasa kepanasan, kenapa? Ada. Kenapa pian kada merasa kepanasan? Karena aku membayangkan diriku dibakar api neraka aja Sidin. Imam Ali Zainal Abidin. Aku membayangkan di sini panasnya api neraka. Ada kita kada. Surga terus ya ampun malina surang rasanya. Jangan jauhi sifat itu, karena penyakit itu kita terbawa ke hati, terbawa ke kubur, yaitu di hati itu terbawa. Makanya seorang meninggal itu terbawa kita sampai ke kubur. Apa itu? Uzub, sum'ah, takabur, riya, sombong, itu hati terbawa kita ke kubur. Karena apa? Orang yang ada berdosa itu singkong aja. Kalau Allah itu kan memilikinya Rasulullah, makanya Sidin itu sifat maksum, diampuni. Apakah Rasulullah itu diampuni karena ada kesalahan? Kan ada. Cuman andai kata Rasulullah itu bisi kesalahan, maksum, diampuni Allah juga. Kita tantulah kita merasa hanya dosa. Dan saat ini jangan merasa ada dosa. Dan dahulu kita bang, dahulu kita ya pak, dosa kita lawan kuitan ya pak, ya dosa kita lawan nang ini ya pak, tak ambil hak nang ini bang ya pak, ya kayak pak. Belum lagi dosa lawan nang kita memandang orang baik kita padahkan buruk. Orang buruk kita padahkan baik, maka kada berhadapan kada nih. Kayak apa ini? Ini dan dahulu. Baru lagi ibadah kita dan dahulu, kira-kira bujurlah ibadah dan dahulu. Sedangkan kita tobatan akil balik kan sudah diwajibkan nih. Bujurlah sembahyang dan dahulu itu. Jangan bangga saat ini, jangan. Nanti dahulu dipikirkan. Ini dan catatan terus. Nah lima itu kayak apa dosa lawan guru-guru kayak apa, nang alim-alim orang punya ilmu kayak apa, bujur-bujur baru bagi dosa lawan yang ini salahnya aja. Nah belum lagi kita minta rela minta itu atau minta ampun minta maaf, belum lagi ini kan ada
sampai kita terbuang mati dan itu di mana kebaikan kita. Makanya nang kada berdosa, jangan ika merasa kada berdosa dan kada berdosa. Rasulullah aja diampuni oleh Allah maksum. Makanya surga itu ampun silin, makanya kada ada yang baik. Makanya Rasulullah itu bergelarnya apa? Minggu tadi dikisahkan sudah. Silin as-siddiq, silin terpuji, silin dipercaya oleh Allah, bukan oleh makhluk. Rasulullah terpuji oleh Allah, dipuji Allah. Rasulullah apa? Dipercaya oleh Allah, makanya dipegang yang mana? Rasulullah itu siddiq, karena sin benar. Rasulullah. Kita kadang-kadang cuma kita menjaga ibadahnya kita kadang bisa. Hati-hati, jangan ikam merasa lebih bagus batang-batang beribadah. Karena kedudukan kita hanya seorang abid, hanya beribadah. Di situ toh lain lagi. Hati-hati benar. Kalau terbawa ujub sum'ah, itu kan kita ada aturannya, ada syaratnya di ibadah nih. Jangankan itu, kita beramaliyah aja ada aturannya. Menjegigil amaliyah aja kita ada aturannya. Oh kayak ini aturannya ada. Semua ada syarat dan rukun. Mandi aja ada syarat rukunnya, berhira di WC aja ada syarat rukunnya, bekami aja ada syarat rukunnya. Pak, semua ada syarat rukunnya. Hati-hati. Nah, menundukkan hati pun ada syarat dan rukunnya juga. Kalau tak ambil hak kurang, pahamlah. Kalau tak ambil hak kurang, jangan. Hati benar. Taruh kitab. Nang ke-7 soal apa arti tauhid? Kan ilmu itu ada 3. Nang dikatakan ilmu itu kan 3 kalau bila salah satu yang ada berarti lain ilmu maknanya. Bila salah satu yang ada ikam tuntut berarti kan ilmu maknanya. Ilmu itu ada bab fikih dan harus dikaji. Bab tauhid, bab tasawuf. 3 itu harus dikaji. Karena bila 3 itu kurang salah satu, nah kita kaji itu bukan ilmu lagi belum. Karena ilmu itu tauhid, fikih, tasawuf. 3 itu hanya ilmu malamnya dalam kaitan Islam atau iman atau akidah. Ini kita sebagai orang Islam. Jadi menuntut ilmu janganlah. Menuntut ilmu. Bila menuntut ilmu itu 3 itu dituntut. Nah sebelum mengaji 3 itu apa dulu dikaji? Nang dikaji apa? Alat dulu. Kaji alat. Kita belajar alat. Oh kalau sempat belajar alat, aku mustami'an, aku mendengarkan aja. 3 ini harus didengarkan, jangan sebuting. Bila sebuting aja didengarkan, dia tungkil kena. Bila sebuting aja nang didengarkan. Nang didengarkan tuh sebuting aja. Semacam aja nang didengarkan. Harus 3. Harus 3 nang didengarkan, harus dipelajari itu harus 3. Jangan sebuting aja. Amun sebuting aja luput. Apalagi 2 luput juga. 3-3-nya harus dikaji limat. Menjadikan ilmu. Jadi hati-hati, kita ini lagi mengisi apa itu nangka 7? Apa arti tauhid? Arti tauhid apa? Tauhid yaitu mengesahkan Allah pada af'al, asma, sifat dan zat sekira-kira tidak diperoleh sekutu padanya. Jelaskan ini sudah. Itu tauhid. Jadi bila mengaji tauhid itu kita harus tahu mengesahkan Allah Ta'ala. Bila mengesahkan Allah Ta'ala itu esa Allah Ta'ala itu esa Allah Ta'ala tunggal, jangan seorang anak menyainginya. Nah ini apa? Menyayangin apa? Hendak diri Allah Ta'ala nya. Ini jangan kita, makanya dari itu bang ya ujung-ujungnya kita jual jadilah. Nah ini arti mengenal dirinya man araf nafsahu ya faqat araf bahu. Yang saya kenal akan diri, kenal ke Allah Ta'ala. Itu maksudnya itu cara jalannya.
Minggu tadi sudah dikisahkan. Dan kita kenal itu bukan diri ini, diri Rasulullah. Kenali diri Rasulullah bihimmat. Bilanya mengenal diri Rasulullah karena Rasulullah itu insan kamil. Kalau diri kita nggak ada ini nih, di dalam parut tiba kuning aja bakatut yang berbau. Kami hanya bilang surang hanya ada kami nyandang, masuk puisi hanya keluar bilang ya Allah, bilang menyumpah aja. Kurang menyimpul ikan berbau minta ampun, kami yang datang mana? Nang dikenal itu Rasulullah nang dikenal. Bila mengenal ikan diri Rasulullah, kenal oleh Allah Ta'ala. Karena diri Rasulullah itu mengandung rahasia mulianya Allah Ta'ala, terpujinya Allah Ta'ala. Minggu tadi sudah dikisahkan samuan sifat, ini nanti kisahkan di sini. Apa ini? Af'al, asma, sifat, zat, samuan af'alnya Allah, perbuatan Allah. Lah, asma namanya Allah. 99 Tuhan menjadikan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Allah pengasih, penyayang menjadi sifat. Dan zatnya Allah mulia, apa yang digawi Allah, nama Allah, sifat Allah, semua mulia, semua terpuji. Makanya apa? Terpuji bagi Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ayo apa lagi? Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar, Allah dan Maha Besar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita berdatang ada berdaya, siapa yang terpuji? Allah. Nah terpuji itu bahasa Arabnya maka sudah kisahkan minggu tadi. Muhammad bahasa Arabnya. Kemana lagi mencarinya? Nah di sini dikisahkan pulang. Makanya rahasianya semua itu digawi ada di dalam af'al yang disunahkan Nabi yang harus kita contoh. Makanya dengan kita ma'rifat kepada Nabi lah, mengenal kepada Nabi bukan mengenal diri kita ini. Mun diri kita ini nyaman mana mengenalnya. Abah berhakuk lawan umat keluar air mani Abah, habis kisahnya. Jadi kita dikandung oleh umat. Ada yang 9 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang lebih pada 9. Dari mana air mani Abah? Air mani Abah dari makanan, saripati makanan. Jadi air mani Abah makanan tumbuh di mana? Dari makan Abah kita memakan bara nasi datang baras datang bani ditumbuh di tanah datang banyu datang angin datang api dari nurnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sampai 5 menit tuntung itu sudah berandak. Apa pengalih-alih? Abah memakan nasi, sayur dimakan Abah. Jadi saripati makanan, jadi air mani, bahan kop Abah kita lalu kita, jadi kita sirin bakal sayangan berdua dan berahman rahiman, jadi kita. Nah ulang, kawal menyambung akan dia. Karena Rasulullah kan gugurnya. Nama apa mengenal kita? Kamu mengenal kita, jadi kasihnya. Oh, kamu ada pinandunya di nang ada nih, di nang ada nama pulang nang dicari. Nang dikenal itu Rasulullah. Kenali Rasulullah. Apa aja Rasulullah? Ana minallah. Aku nang dari Allah. Wal mu'minuna minni. Orang mukmin daripada aku. Kadanya kita nih bang, dia kenal lawan diri. Jadi nang mana? Diri nang dikenal itu nang mulia. Nang Rasulullah itu nang nyata. Dari Rasulullah faqad arafa rabbahu. Ada mungkin nikam kada mengenal Allah. Siapa nama mengenalkan? Rasulullah. Nah, kawal kita mengenal Rasulullah langsung kada kawah pulang, kada di jalannya. Kada ada jalannya, kada ada. Kalau ikam hendak mengenal Rasulullah dengan cara ikam sorangan, dengan paham ikam sorang, dengan maksud ikam sorang, gawian ikam sorang, kada ada ujung apa kegilaan. Luput jadinya sasat. Kenapa? Siapa tahu salah bujurnya, siapa yang membimbing ikam.
Berarti kemana dulu? Guru ikam harus ada. Nah, mana guru ikam berhadap? Amun jauh-jauh Jepang, dia aku mendengar dari TV itu sami'an katanya, mendengarkan. Betakon kada tahu. Kalau bang kada paham, kenapa dia aku betakon lawan guru? Kau lah betakon lah. Itu mustami'an katanya mendengarkan. Ikam mendengar. Nang iya tuh bila ikam kada paham, ikam kau betakon. Lalu ikam minta rela, pulang tuh ke guru katanya berhadap ikam. Nang jauh-jauh tukang bisa kita tahu kada salah, bujur, karena apa? Kun aliman, jadilah ikam orang alim. Bila kada kawajur orang alim, jadilah ikam orang nang menuntut. Bila kada kawajur menuntut, au mustami'an, mendengarkan barang. Jadi nang kita tulak tuh mendengar namanya, mendengarkan. Nah, kawakah ikam atau kita ini berataan langsung hendak nih marifat kepada Allah tanpa melewati Rasulullah, kada kawa titik. Kawakah kita langsung juga hendak marifat kepada Rasulullah dulu supaya langsung Allah Ta'ala, kada kawa juga jalannya mana? Guru nang memadakan, guru nang mana? Alim. Kuncinya kayak apa caranya? Saya berdengar aja lah. Amun berdengar, amun tersalah, ikam kau lah bertakon. Menjauh-jauh, ikam bisa melihat di TV aja. Tersalah kada, ibu juga kadanya. Jelaslah. Supaya apa? Kita itu mengesahkan pada hati-hati. Oh, ini gawian Allah. Allah Ta'ala itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah menjadikan langit, bumi, wa ma bainahuma, dan barang antara keduanya. Aku kan bisa. Nah, kayak apa kita mengakuinya? Namun kita Allah Ta'ala kayak apa mengakuinya? Maka lain gawian seorang. Lain. Apalnya, asma'nya jelas. Allah Ta'ala itu memiliki asma'ul husna, nama-nama yang bagus. Berapa jumlahnya? 99 asma'ul husna, nama-nama yang bagus. Nama-nama bagus. Jadi nama-nama itu bagus, semua bagus. Namanya Allah. Nang mana nama Allah itu yang menjadi sifat. Artinya Allah bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Lalu kita hendak mengarang juga mengarang Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hendak mengarang Rahim, boleh. Tambahi Abdurrahim. Nang ada boleh itu bernama Allah. Nang ada boleh itu mengarang Allah. Tapi udah kita ada namanya Tuhan. Boleh lah, boleh. Kenapa? Lain Allah namanya. Ada perlu Tuhan memberi obat. Kalau pada siapa kalau obat udah Tuhan ya. Boleh lah, boleh. Kenapa? Itu lain dari Allah. Tuhan siapa? Kalau tahu juga ini. Tuhan mau sebelah apa? Tuhan yang mana? Kalau tahu ini. Amun kita ada di bisi Tuhan, kita bisi Allah. Nah, ya. Makanya la ilaha illallah. Tuhan kepada ada illallah, dan ada itu Allah. Jadi jangan bertuhan. Amun bertuhan, bukan sebelah bertuhan juga. Bertuhan juga ini. Kita kan ada bisi Tuhan, cuma kita berisi Allah. Allahu Rabbi. Nah ini kita pun kita. Boleh ke bagaimana Tuhan? Boleh. Mau hendak menyalah lah. Kadang bukan nama Allah. Tapi lucunya beliau obat. Nah ini itu asma. Kenapa? Anda panggil sifat mulia. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik. Nah, Abdul Kudus jangan. Makanya hati-hati juga. Abdul Kudus ada bagus juga. Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Malik, sampai Abdul Sabur. Ada malah As-Sabur. Allahnya jangan.
Nah kita mengaji, belajar. Jadi amun tersalah kada paham tuh kan jangan bertakun. Amun kita melihat di jauh tuh kan belajar. Mustami'an ngarannya. Kun aliman. Tuh nah, jadilah ikam orang alim. Bila kada kawajibun alim au muta'alliman. Jadilah ikam orang yang belajar. Ini belajar lah, tonton kau bertakun. Bila kada kawajibun ayo tulak barang. Jadilah orang mustami'an, orang yang mendengarkan. Cuman mendengarkan itu kan bila tersalah kita kada paham, kada bertakun. Minta rela kada, bulik-bulikan, ya lah, kayak itu aja. Nah, sekira-kira kita menggawi apa yang daripada hak tauhid itu, kita jangan tak ambil hak Allah Ta'ala berpahamnya. 8. Apa arti makrifat? Ini banyak deh. Lihat kitabnya lah. Lihat kitabnya. Apa arti makrifat? Awaludin ma'rifatullah. Banyak lah deh. Berhitung tuh 4 kalimat dulu. Bila ada orang tuh berhitung. Weh ya guru, berhitung 5 bunga aja guru, 1 mulai lah. 1, 2, 3, 4, 5 kayak itu berhitung. Kalau berhitung 5 apa dulu, bulan bukan ada kelas. Ya ma'rifat karena mengenal uluhiyah zat Allah dan mengenal sifatnya wajib dan mustahil dan jais dengan pengenalan yang putus dengan segala dalil yang yakin. Kita disuruh ma'rifat lawan Allah melewati dalil-dalilnya. Dari mana kita mengajinya dulu? Mengajinya dari mana? Perhatikan bujur-bujur. Mengenal uluhiyah zat Allah Ta'ala itu sifatnya yang wajib, yang mustahil, yang jais, yang mana, yang putus dengan segala dalil yang yakin. Dalil yakin mana? Quran, hadis, ijma. Jadi jangan mengartikan dalil itu dengan akal kita, jangan mengartikan dengan akal kita semata. Ada tafsirnya, hati-hati benar. Al-insanu sirri wa anna sirahu kita lihat aku rahasia Allah, Allah rahasiaku. Ukula ayat itu dasar Rasulullah lawan Allah Ta'ala, pahamlah. Ujar Allah Ta'ala, aku lawan Muhammad itu berahasiaan, itu kuncinya. Ada lawan kita dari bang merah bawah bohongannya banyak menugal pulang dah. Nah itu kisahnya bisa ma'rifat Allah Ta'ala. Rasulullah yang dimaksud ini. Jadi kesimpulan apa? Kita ma'rifat bahwa Rasulullah aja dahulu kada kawajuan langsung berguru, ada di jalannya. Nah dengan dalil kita manuakan dengan dalil. Kalau kita memahami dengan dalil, kita hendak melakukan wajibnya yang mana. Sebelum kita memasuki wajib, kita mengambil surat dan itu. Ada syaratnya, ada mengambil wajibnya. Nah wajib itu ada berapa? Dalam rukun ada berapa? Betul ilmu wajib, yalah. Sembahyang wajib, yalah. Puasa wajib, bagi Rabu. Itu tak? Syariat kan ada? Syariat kan tidak? Maka jalannya ke situ. Nah bila kita menggawe syariat, berarti di bawah syariat dulu. Makanya kepada akan tadi bila dihitung itu jangan langsung 4 dahulu, syariat dahulu. Kita mengaji syariat, mengaji masalah hukum, kita belajar dari mana? Dari najis itu kita belajar. Najis ada berapa? Cara membuang najis dengan baju ada berapa? Nah mustamal mana? Sudah belajar kalau kita. Kasih itu dulu. Syariat jalannya. Hanya kita belajar hakikat, hanya kita belajar tarekat, jalannya. Hanya kita menuju kepada ma'rifat. Ma'rifat kita lewat guru ke Rasulullah kalau Allah. Berarti nomor berapa ini? Nomor 4. Ada nama mengisahkan kita harus makrifat kepada Allah. Libah ditakunakan masalah wudu, ditakunakan masalah najis, ditakunakan masalah istinja. Apa jawabannya? Itu kulit jajan.
Itu gawian syariat aja. Syariat itulah yang mendatangkan hakikat, tahulah. Yang mendatangkan hakikat itu ya syariat. Syariat itu ada syarat dan rukun, jangan bebaran. Najis sedikit aja kada boleh. Pakaian aja ada aturannya. Ada syarat rukunnya, pakaiannya aja ada aturannya, kebersihannya aja ada aturannya. Dari pakaian aja dulu, tempat pulang ada aturannya. Limbah itu pulang, wudunya ada aturannya, berdirinya aja ada aturan, usahanya aja ada aturannya. Gawe apa itu? Nah di sini jawabannya sudah ada nih. Jadi kata kawan kita kesana kaji di bawah benar. Oh itu juga kulit, itu syariat. Nagi kita ini jadi masalah ma'rifat ini. Ma'rifat itu nomor 4. Mencapainya kasih tutur ada hukumnya. Karena kawan langsung. Karena kawan belajar di bawah dulu. Itu kan kita harus tutup ilmu alatnya kayak apa. Limbah dan kuatnya apa pulang? Minta pulang kalidaan guru. Lidai ulun guru wainah. Hah? Itulah. Makanya kita tawasul itu kan jalur kita. Cuma tinggi orang berakatnya berjalur bujur-bujur. Bertitik bujur-bujur. Siapa kita ini berdatangnya? Imam Bukhari itu perawi kita ini pasti Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari murid jadi murid daripada Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Pak, itu orang jalurnya. Kayak apa Imam Ahmad bin Hanbal pulang mulianya seorang imam. Padahal murid aja Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisi mazhab. Muridnya. Padahal murid Imam Malik. Nah gitu kan. Jadi bertitik. Imam Malik pulang nih. Kalau Imam Rafi pulang ketiknya. Bin Abdul Rahman kayak jalurnya. Oh sekali gitu orang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan kita kayak itu juga. Berakat orang-orang mulia. Karena kita ini orang buruk, orang hina. Mudah-mudahan kita jadi umat mulia di sisi Allah dalam pandangan Allah. Karena ini memandang orang yang kita muliakan itu, kita pandang dengan mulia orang yang dimuliakan Allah itu, mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Kuitan kita kayak itu juga dalam kubur maupun dalam masih hidup. Hati kita mengajinya lah. Jadi kita bertitik bujur-bujur. Perdalami pulang masalah syariatnya, kayak apa kuatnya kan? Nah, angka 9 pulang. Apa arti syahadat? Semalam sudah kita kupas lah. Kalau di sini pahamnya, yaitu kita harus bujur-bujur tahu, mengetahui dan menyaksikan kepada Allah dan Rasul dengan dalil nang putus. Sudah kita mendalamilah masalah inilah syahadatain. Jadi bila tasdiknya ada sah, ternyata apa? Syahadat itu gawiannya di mana afalnya syahadat. Oh, kita pelajari sudah nang kitab terdahulu lah, ternyata ada di situ. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kupas, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan guru-guru kita yang mengajar kita ini dimuliakan Allah di sisinya, diberkati Habibullah Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita disehatkan Allah, panjang umur, diampuni Allah daripada dosa, dalam bimbingan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan keluarga kita juga berataan, kuitan kita baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Dan lebih guru-guru kita berataan, guru yang nyata dan tersembunyi, dan mana-mana guru-guru kita tetap didudukan Allah dalam kemuliaan, barakat kemuliaan ilmunya. Mudah-mudahan berataan muslimin muslimat ini diselamatkan Allah diberkati Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, minta rela, minta ridha dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.